Ini dengan Ibu Sinten namanya? Saya Siti, Dok. Oh, Ibu Siti. Ibu Siti usianya berapa? Ya. Usianya 32, Dok. 32 tahun Bu Siti. Ya. Nah, punten Bu Siti untuk alamat rumahnya pun pundi nggih? Di Godean, Dok. Oh, Jalan Godean Ibu nggih. Iya, Dok. Godean. Ini sekarang pekerjaan sehari-harinya apa Ibu Siti? Ibu rumah tangga, Dok. Oh. Jaga warung aja di rumah. Oh, berarti punya warung di rumah ya? Iya. Oke, ini untuk status pernikahannya sudah menikah Ibu? Sudah, Dok. Oke, untuk Ibu keluhannya apa ini Ibu datang kemari? Ini, Dok, saya udah sekitar 3 hari, Dok. Perdarahan terus, maksudnya keluar darah gitu kayak orang mens. Kayak orang mens gitu ya? Oh, berarti sebelumnya pernah apa tes kehamilan awalnya positif Bu nih? Iya, Dok. Emang kemarin itu saya sebenarnya udah emang lagi hamil, Dok. Okay. Emang lagi hamil. Itu udah pernah periksa juga, emang udah lagi hamil. Tapi terus kok udah 3 hari ini perdarahan gitu, Dok, keluar darah terus, saya kan takut. Itu perdarahannya seperti apa Bu? Perdarahannya ya biasa, Dok, kayak orang mens aja biasa. Kayak orang mens biasa ya? Iya. Cuma kan setahu saya kalau hamil kan harusnya nggak ada keluar darah gitu. Keluar darahnya gitu. Ini darahnya baru pertama ini atau sebelumnya sudah pernah Bu? Enggak, Dok, baru 3 hari ini. 3 hari ini ya? Iya. Jadi terus intensitasnya ini semakin apa hari ke sini itu semakin banyak atau gimana Dok? Enggak sih, Dok. Enggak ya, berarti ya sama kayak mens gitu ya? Terus ngerasa nyeri gitu nggak Bu? Enggak. Di perutnya? Enggak ada yang nyeri gitu ya? Enggak. Enggak ada yang nyeri ya. Oh iya Bu, ini untuk usia kandungannya sudah berapa minggu ini Bu? 12 minggu, Dok. Oh, sudah 12 minggu ini. Iya, sekitar 12 minggu, Dok. 12 minggu ya. Berarti 4 bulan yang lalu punya ini. Iya. Berarti periksaannya. Sebelumnya sudah pernah periksa ANC Bu atau periksa kandungan di puskesmas? Iya, itu pernah, makanya saya tahu saya hamil. Nggak tahu punya hamil. Itu di mana Bu anu periksanya? Di puskesmas, Dok. Di puskesmas nih. Iya. Itu tapi belum pernah di USG Ibu? Dulu. Belum. Waktu itu sudah pernah diperiksakan hasilnya positif hamil. Iya. Kemudian Bu, kami menanyakan untuk riwayat pernah jatuh, trauma atau selama 3 hari belakang ini? Enggak ada sih, Dok, saya cuma ya di rumah aja kegiatannya, masa jatuh juga enggak gitu. Atau intensitas pekerjaannya semakin banyak gitu? Enggak ada sih, Dok, sama aja setiap hari cuma gitu aja. Oh, ya Bu, saya menanyakan untuk riwayat menstruasinya dulu waktu awal menstruasi awal itu waktu usia berapa Bu? Saya pertama itu umur 15. Oh, 15 tahun ya? Iya. Berarti ini waktu kelas 2 SMP kan ya? Iya, sekitar itu, Dok. Itu waktu itu berapa lama Bu? Biasanya itu kalau dulu sekitar 6-7 hari. 6-7 hari nih. Tapi itu teratur Bu ya? Iya. Berarti siklusnya berapa hari? 28 atau? Soalnya 28 sih. 28 hari nih. Pernah sempat nyeri haid atau? Kalau nyeri haid ya kayak biasa sih, Dok, awal doang, misalnya hari pertama, hari kedua tuh habis itu udah biasa. Biasa aja, nggak sakit banget, misalnya mengganggu pekerjaan nggak ada ini. Enggak sih, Dok. Kalau ganti membalut banyak banget Bu? Berapa kali sehari? Saya biasanya sehari sekitar 4 kali. 4 kali nih. Untuk riwayat pernikahannya, Ibu menikah ini 1 kali. Iya, ini pernikahan. Ini kapan Bu? Tahun 2000. Sudah sekitar tahun lalu kan. Tahun lalu ya? Tahun 2020 ini berarti? Iya. Waktu pandemi ini berarti Bu? Iya. Untuk kehamilan ini anak keberapa Bu? Pertama, Dok. Ini pertama ya? Iya. Pertama.
pertama, berarti terus riwayat perdarahan itu tadi ya 3 hari yang lalu. Tapi selama 3 hari ini ibu pernah minum obat apa gitu? Enggak ada. Atau Ya, karena lagi hamil kan saya jadi nggak berani konsumsi apa-apa dok. Periksa aja. Siapa ya? Kamu tuh mau menanyakan lagi, kalau riwayat dahulu itu ada punya riwayat tensi tinggi Enggak dok. atau gula? Enggak sih. Oke. Untuk kalau keluarga apakah ada punya riwayat yang sama bu ketika hamil kemudian keluar darah yang banyak? Keluarga? Kalau saya nggak ada sih dok. Oh nggak ada ya. Terus kalau di keluarga ada riwayat pernah operasi atau Di keluarga dok. Iya. Enggak sih. Nggak ada. Kalau tensi tinggi? Ayah saya dok. Saya atau gula. Kalau gula? Enggak ada. Setahu Oke, saya nggak ada. kalau tensi tingginya ayah ibu ya. Iya. Oke, untuk ini setelah ini kami akan melakukan untuk pemeriksaan untuk melihat perdarahannya Bu J. Untuk sebelumnya kami mohon izin Bu, nanti akan ada alat yang kami masukkan untuk mengecek kondisi perdarahannya. Tapi sebelumnya kami minta izin untuk ibu membuang air kecil terlebih dahulu Bu J. Oh iya dok. Apakah ibu bersedia? Tapi aman ya dok? Aman insya Allah Bu ini. Ya oke. Berarti habis ini saya ke toilet dulu. J. Ya, oke Iya. dok. Iya Bu, nanti kalian langsung siap-siap Bu J. Iya. Matur nuwun Bu. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita melakukan perkenalan alat terlebih dahulu pada urusan ginekologi. Ini yang dibutuhkan pertama itu ada spekulum atau biasa disebut juga bebek, di sini spekulumnya. Kemudian ada klem ovari, ini fungsinya untuk nanti mengambil kasa. Kemudian ini sebenarnya kalau misalnya pada penulisan lain ada namanya krokodelkam, kemudian ada sonde uteri, kemudian ada alat kuret, dan juga ada tenakulum ini untuk menjepit porsio. Nah di sini juga ada 3 kom, ini isinya ada gel, kemudian ada betadine dan juga NaCl. Dan di sini ada kom untuk kasa juga. Ini untuk kasa yang telah dipakai. Itu. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan ginekologi, kita melakukan persiapan pada pasien terlebih dahulu. Pasien diposisikan litotomi, kemudian dipastikan pasien telah mengosongkan kandung kemih. Kemudian kita lakukan untuk persiapan alat-alatnya seperti berikut. Kemudian kita melakukan persiapan dari pemeriksa, dan juga lampu menyalakan. Setelah kita melakukan persiapan dari pemeriksa pasien dan juga perlengkapan dan juga peralatan, kita melakukan terlebih dahulu inspeksi dari abdomen dari pasien. Apakah ada kemerahan atau apakah ada benjolan dan juga ada perlukaan. Kemudian kita melakukan inspeksi dari organ genitalia eksternal dari pasien, baik itu dari mons pubis, kemudian dari vulva dan juga dari labia mayora dan juga minora, apakah ada kemerahan, apakah ada benjolan atau ada perlukaan. Nah, setelah itu kita melakukan inspeksi. Oke, setelah kita melakukan inspeksi, kita pasang duk steril. Kemudian kita melakukan palpasi pada organ genitalia eksternal pasien, apakah ada benjolan,
ada apakah ada secret yang keluar. Nah, dan setelah itu kita melakukan persiapan pemasangan spekulum. Jangan lupa untuk melakukan info konsen kepada pasien. Kemudian ibu, ini kita akan pasang alat dari organ genitalia ibu. Kemudian jika ini agak sedikit tidak nyaman bu, tapi insya Allah tidak membahayakan. Oke, tarik nafas ibu. Oke, setelah spekulum terpasang, kita mau mengecek untuk organ genitalia bagian dalam dari pasien, terutama bagian serviks, dari porsi serviks. Itu dilihat apakah ada kemerahan atau apakah ada discharge yang menutup. Jika ada discharge yang menutup, kita bersihkan terlebih dahulu dengan kasar. Kemudian kita lihat discharge yang menutup itu apa warnanya. Nah, setelah kita melakukan inspeksi setelah selesai, oke, kita melakukan vaginal lusur pada pasien. Nah, pada vaginal lusur ini kita melihat dari vagina kanan kiri apakah ada benjolan, apakah ada perlukaan, atau apakah ada hal-hal yang lain yang kita temukan. Kemudian kita melihat juga dari porsio serviksnya apakah tenang, kemudian apakah ada pembukaan. Nah, kemudian kita lakukan bimanual. Nah, dari bimanual ini kita ingin mengecek bagaimana pergerakan dari uterusnya dan juga bagaimana posisi dan juga lokasi dari uterusnya. Oke, setelah kita melakukan bimanual, kita ambil dan juga kita lihat apakah ada discharge atau ada perdarahan dari sarung tangan kita. Oke, setelah itu kita bilang pada pasien, ini untuk pemeriksaannya sudah selesai, pasien bisa kembali ke tempat duduk. Dan ibu, ini kami mendapatkan kesimpulan bahwasannya ini ibu mengalami abortus, tetapi untuk perdarahan ini insya Allah aman untuk janin ibu karena disitu menunjukkan belum adanya pembukaan pada serviks ibu. Nah, yang penting kami sarankan untuk ibu untuk istirahat di rumah untuk bed rest. Ya, saya tidak melakukan pekerjaan yang berat dulu, dan juga nanti kita akan melakukan tindakan lagi. Saya melihat bagaimana kondisi kedepannya. Itu ibu Y. Nanti kontrol lagi ibu Y. 1 minggu kemudian.